Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bosan gak sih dengan pembukaan ini? Sekarang kita akan berbicara tentang aliran sesat. Apa yang dimaksud dengan aliran sesat? Secara teologis yang dimaksud dengan aliran sesat itu adalah satu sistem ajaran tertentu yang dianggap secara sepihak dan subjektif menyimpang dari interpretasi mayoritas dan dianggap identitasnya itu sudah lain dari konsensus yang dimiliki oleh masyarakat tertentu atas satu religi tertentu. Nah, kita tidak akan berbicara tentang perdebatan tentang mana sesat, mana tidak dan sebagainya. Kita hanya berbicara tentang kenapa satu ajaran tertentu itu dianggap sesat. Kita akan ambil 3 kasus di sini, yaitu tentang Hare Krishna di Hindu Bali, kemudian tentang Saksi Yehovah di dunia Kristen, dan Syiah di dunia Islam. Jadi langsung saja, ayo kita bahas. Kita mulai dari gerakan Hare Krishna. Apa yang dimaksud dengan Hare Krishna? Ini adalah gerakan spiritual tertentu yang didirikan pada tahun 1966 di Amerika Serikat. Hare Krishna sendiri adalah kelanjutan atau menjadi salah satu cabang dari Gaudiya Vaishnava yang usianya tentu saja sudah jauh lebih tua lagi, yaitu mulai muncul tahun 1500-an atau 1400-an. Dan kalau kita misalnya menggarisbawahi Vaishnava, maka Vaishnava sendiri adalah salah satu sekte atau aliran dalam Hindu yang usianya sangat tua. Bahkan mungkin sejak awal Hindu ada, maka aliran ini juga sudah ada, yaitu orang-orang pemuja Wisnu. Begitu. Dan karena pemuja Wisnu, maka biasanya mereka juga sangat memuja avatar-avatar Wisnu. Salah satu yang paling terkenal dalam hal ini adalah Krishna. Maka dari sinilah mulai muncul Hare Krishna atau kesadaran Krishna, yang awal mulanya sesungguhnya muncul sebagai gagasan spiritual yang ingin menjadi universal, yang ingin mengakomodasi semua perbedaan antar sekte-sekte di India. Tetapi karena yang dibawanya itu adalah salah satu sekte yang terbesar, maka ini memunculkan perlawanan dari kelompok-kelompok yang lain, kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa yang kemudian menjadi masalah di Bali sehingga banyak sekali orang-orang Bali yang menganggap bahwa ini adalah sebuah ancaman atau satu aliran sesat atau satu aliran yang bertentangan dengan Dharma Hindu Bali. Saya menemukan ada 2 masalah yang paling utama, yaitu yang pertama, kader-kader Hare Krishna dianggap berlebihan atau terlalu agresif dalam menyebarkan sektenya. Jadi sebenarnya kan masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan perbedaan dan terbuka terhadap perbedaan itu, karena mereka sendiri memang muncul karena perbedaan-perbedaan itu. Tetapi menjadi masalah kalau ada yang berbeda tapi maksain perbedaan itu. Nah kan jadi masalahnya di sini. Kalau kita bicara soal Vaishnava, misalkan seperti yang disampaikan oleh orang-orang Hare Krishna, Vaishnava itu minoritas di Bali, tetapi diterima dengan terbuka, kecuali kalau mereka mengajarkannya dengan agak maksa. Karena kalau kita melihat sejarahnya di masa lampau, misalkan kerajaan tertua Hindu di Pulau Jawa itu adalah Vaishnava, yaitu kerajaan Tarumanagara. Kemudian di Majapahit itu masih bertahan Vaishnava itu sangat kuat, sampai-sampai ada kementerian khusus yang membahas tentang Vaishnava. Jadi di Majapahit itu kan ada 3 agama yang diakui. Yang pertama itu adalah Buddhisme, kemudian Vaishnava, kemudian Shaiva. Nah, itu semuanya masing-masing memiliki dewan kementeriannya khusus di Majapahit itu. Dan karena itu, maka mereka hidup berdampingan asal ada peraturan di situ. Asal satu sekte tertentu tidak boleh menyebarkan sektenya di daerah yang lain, yang memiliki sekte yang lain. Dengan cara seperti itu, maka semuanya aman. Orang-orang Majapahit itu hidup tentram selama tidak ada yang saling sikut satu sama lain. Pikirannya seperti itu. Nah, masyarakat Bali pun sampai sekarang masih seperti itu. Tetapi ketika Hare Krishna itu nampaknya atau terlihat atau terkesan menjadi terlalu agresif dalam menyebarkan ajaran sektenya dengan perdebatan, dengan bikin channel dan sebagainya, maka masyarakat Bali kemudian merasa terancam. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang jauh lebih esensial itu adalah karena masyarakat Bali mayoritas adalah Shaiva, sedangkan Hare Krishna itu adalah Vaishnava. Ini sekali lagi tidak jadi masalah kalau sampai sebatas itu saja. Tetapi kalau kita mau lihat latar belakang teologisnya, ini akan menjadi jauh lebih rumit lagi. Jadi misalkan begini Baraya, orang-orang yang pengikut Vaishnava itu lebih saklek
cenderung ya lebih saklek daripada orang-orang Syaiwa. Orang-orang Syaiwa itu bahkan bisa berbaur atau bisa bersinkretisme dengan adat dan agama yang lain. Misalkan ketika Hindu Syaiwa dengan Buddha Mahayana itu bisa bersatu, namanya jadi Tantrayana misalkan. Atau ajaran Sikh itu adalah percampuran antara Hindu dengan Islam, tapi Hindu yang dimaksud itu biasanya adalah Hindu Syaiwa. Jadi yang sekte Syaiwa itu biasanya lebih bisa mengakomodasi kebijaksanaan dari ajaran agama yang lain. Nah, di Bali itu sejak awal adalah sebuah sinkretisme antara Hindu, Buddha dengan kepercayaan lokal Nusantara. Akhirnya memunculkan yang namanya Hindu Bali. Hindu Bali pun sebenarnya adalah penamaan yang dipaksakan karena sebelum tahun 1957 itu namanya Ciwa Buddha atau Shiwa Buddha yang merupakan gabungan antara Hindu dan Buddha, dan kemudian ya dengan kepercayaan Nusantara seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, cuman tahun 57 itu ada sebuah blunder besar yang dimiliki oleh pemerintah dan bertahan sampai sekarang, yaitu bahwa agama yang diakui di Indonesia itu semuanya harus agama internasional. Kalau ada agama lokal yang berasal dari Nusantara itu tidak diakui, itu dianggapnya sebagai aliran kepercayaan yang harus dimasukkan ke dalam kepercayaan-kepercayaan besar. Jadi misalkan begini, ada Kaharingan atau ada Hindu Bali, itu harus dimasukkan ke dalam kategori Hindu. Begitu, padahal ya, apalagi yang Kaharingan itu kan sama sekali lain, tapi harus menjadi seperti itu gitu. Nah, karena kebijakan pemerintah yang blunder seperti itu dan bertahan sampai sekarang, maka orang-orang yang berasal dari Hindu India itu menganggap bahwa Hindu Bali itu alirannya sesat, alirannya menyimpang, alirannya ini agak aneh. Kok Hindunya seperti ini? Padahal bukan menyimpang, bukan aneh. Emang sejak awal Hindu yang Bali itu, Shiwa Buddha itu adalah sinkretisme dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Dan untuk bisa bertahan dengan kepercayaan-kepercayaan lokal atau sinkretisme dengan kepercayaan-kepercayaan lokal itu, maka mereka harus menganut Syaiwa yang tadi saya katakan lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, dan mereka menerima kebijaksanaan dari ajaran agama yang lain, termasuk juga dari kearifan-kearifan lokal masyarakat Bali pra-Hindu. Jadi ketika Hare Krishna datang, maka Hare Krishna itu sering dianggap melecehkan adat istiadat masyarakat Bali. Sering dianggap bertentangan dengan tradisi masyarakat Bali. Kan memang ada perbedaan di situ. Tetapi karena penekanannya adalah, oh kamu bukan Hindu yang asli, yang satu lagi kamu bukan Hindu Buddha, bukan Hindu Bali yang asli dan sebagainya, maka percekcokan itu munculnya di situ. Maka bisa dikatakan bahwa masalah di sini itu juga salah satunya adalah tanggung jawab pemerintah yang sejak awal memang salah atau kurang tepat dalam mendefinisikan agama. Benar salahnya saya tidak akan ikut campur, saya hanya menjelaskan kenapa Hare Krishna ditolak oleh sebagian masyarakat Bali. Intinya adalah kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam Kristen. Di sini ada saksi Yehovah yang dianggap sebagai aliran sesat dalam ajaran agama Kristen. Kenapa dianggap sesat? Ada banyak sekali masalah di sini. Ini jauh lebih rumit daripada Hare Krishna di Hindu Bali. Yaitu kalau masyarakat Hindu Bali itu hanya terkait dengan adat istiadat, maka saksi Yehovah itu justru langsung menusuk pada sistem teologis Kristen. Jadi sistem teologi Kristen itu muncul dari sebuah gagasan besar tentang Trinitas. Kemudian muncul dari sebuah gagasan tentang pengampunan dan tentang pribadi Yesus. Nah, masalah-masalah ini ditentang oleh saksi Yehovah, atau interpretasi mereka terhadap ajaran agama ini berbeda dengan mayoritas orang-orang Kristen. Bahwa mereka pertama itu menolak Trinitas. Jadi mereka bilang kan tidak ada dalil Trinitas dalam Alkitab. Misalkan mereka seperti itu. Kemudian mereka tidak merayakan Natal. Kenapa? Karena orang-orang saksi Yehovah mengatakan bahwa yang paling penting itu kan bukan kelahiran Yesus, tetapi kematiannya. Dan agama Kristen itu muncul dari kematian Yesus, bukan kelahirannya. Kenapa yang dirayakan adalah kelahirannya, bukan kematiannya? Maka dari protes itulah kemudian mereka rajin sekali untuk menyampaikan bahwa Yesus tidak dilahirkan 25 Desember dan sebagainya, dan mereka tidak mau merayakan itu dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya juga tidak terlalu menjadi masalah di dunia Kristen, karena Kristen juga kan sekarang itu adalah agama yang sangat modern gitu. Agama yang interpretatif dan sangat terbuka untuk interpretasi baru. Cuman yang jadi masalah seperti yang pertama tadi itu, mereka itu minoritas. Di seluruh dunia itu mereka jumlahnya nggak sampai 9 juta orang, tetapi agresif luar biasa dalam upaya untuk menyebarkan, dalam upaya untuk misi. Seperti yang kita ketahui bahwa Kristen adalah ajaran agama misi yang paling rajin, paling agresif dalam misinya. Dan ketika ada satu sekte tertentu yang sangat agresif juga untuk menyebarkan sektariannya terhadap
aliran-aliran Kristen yang lain, maka ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Saksi Yehova itu terkenal sangat militan dalam menyebarkan ajaran agamanya terhadap orang-orang Kristen yang lain. Sangat-sangat militan. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian masalah yang lainnya itu adalah banyak di antara pandangan-pandangan mereka itu yang nampak sepele tapi nyelekit gitu. Sepele tapi justru membuat mereka sangat-sangat terlihat. Sekali lagi, jumlah mereka itu di seluruh dunia tidak banyak. Di Indonesia juga sekitar hanya 30 ribuan orang lah. Tetapi walaupun seperti itu, mereka sangat menonjol karena mereka itu berbeda. Misalkan mereka melarang orang untuk ikutan dinas militer, apalagi wajib militer. Di Korea ini akan nampak sekali karena mereka tidak ikutan wajib militer. Di Indonesia seperti yang sempat viral, mereka tidak diizinkan untuk menghormat pada bendera. Ya, hal-hal yang semacam itu. Nah, itu adalah masalah-masalah yang kecil, tidak boleh donor darah gitu kan, itu masalah-masalah yang sangat kecil. Tapi karena jumlah mereka sangat sedikit, kemudian ada aturan-aturan yang bersifat atributal gitu, atributal, yang masalah-masalah yang tentang slogan, tentang simbol-simbol mereka langgar, maka mereka menjadi sangat nampak, sangat terlihat gitu. Kalau misalkan kita berpikir secara lebih logis, misalkan, kan menghormati bendera itu nggak apa-apa, nggak usah pakai tangan gini juga kan. Muhammad Hatta nggak pakai tangan gini, tegak aja. Pak Yusuf Kalla juga tidak harus begini, tegak aja seperti itu. Dan ketika orang-orang saksi Yehova tidak seperti itu pun seharusnya biasa-biasa aja kan. Tapi gara-gara mereka minoritas dan kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena agama saya melarang. Nah, kena. Agama saya melarang. Ini sekte macam apa? Sektenya kecil, tetapi karena mereka mudah disorot karena melakukan hal-hal yang dianggap berbeda dari masyarakat, maka kesesatan mereka itu menjadi semakin digarisbawahi begitu. Sekali lagi, kalau soal teologisnya saya nggak mau berdebat ya soal itu, ya itu silahkan Baraya debat di kolom komentar tentang mana yang benar, mana yang salah, tentang apakah Tuhan itu Esa atau Esa dalam Trinitas dan sebagainya, itu mah dipersilahkan saja. Tetapi saksi Yehova dianggap tersesat atau dianggap aneh itu karena ada unsur-unsur ancaman yang mereka bawa terhadap mayoritas masyarakat Kristen. Kemudian kita bahas Syiah. Nah, ini yang paling banyak ribut karena di Indonesia tentu saja Muslim itu adalah mayoritas. Ya, karena itu keributannya juga menjadi lebih terpantau lagi. Nah, kita berbicara tentang Syiah, tapi saya harus menggarisbawahi satu hal yang sangat penting dan sangat berbeda. Jadi Baraya, di dunia Islam itu ada satu hal yang sangat unik yang membedakannya dengan fenomena dalam agama yang lain, bahwa perpecahan itu dimulai tidak berdasarkan masalah-masalah teologis, tetapi masalah-masalah politik. Kalau misalkan kita melihat Kristen, misalkan di dunia Kristen itu memang awal mulanya ada perpecahan, dan perpecahan itu muncul dari masalah-masalah teologis tentang status Yesus misalkan, atau status Bunda Maria dan sebagainya. Tetapi itu semua sudah diselesaikan 300 tahun kemudian dalam Konsili Nisea misalkan. Tetapi orang-orang Islam tidak bisa menyelesaikan masalah itu bahkan setelah 1400 atau 1500 tahun kemudian. Kenapa seperti itu? Karena masalahnya ternyata adalah masalah politik. Dimulainya itu adalah dari masalah politik, yaitu setelah Nabi wafat, siapa yang harus menggantikan beliau dalam memimpin negara Madinah. Itu masalahnya itu di situ. Ada sekelompok orang yang menghendaki bahwa yang seharusnya memimpin itu adalah Ali karena menantu Nabi dan sepupu Nabi tentu saja. Tetapi di sisi lain ada yang secara mayoritas menyatakan bahwa yang harus menggantikan Nabi itu adalah Abu Bakar, karena secara konsensus Abu Bakar memang diakui sebagai sahabat Nabi, sebagai mertua Nabi, dan orang terbaik setelah Nabi Muhammad. Nah, perbedaan pendapat ini pada akhirnya memunculkan kisruh kecil. Awalnya kecil-kecilan, kemudian semakin lama semakin besar, seiring dengan satu kelompok berkuasa dan kemudian menjelekkan kelompok yang lain dan sebagainya. Akhirnya permusuhan ini menjadi semakin besar. Dan ketika permusuhan ini menjadi semakin besar, maka barulah masuk ke dalam ranah teologi. Jadi ranah teologi di dunia Islam itu, bagaimanapun yang macam-macam itu semuanya bermula dari masalah-masalah politik. Dan dari masalah politik itulah kemudian muncullah berbagai hoax, berbagai kepalsuan-kepalsuan. Misalkan satu kelompok yang namanya kelompok mayoritas itu membayar orang-orang tertentu untuk menciptakan hadis-hadis palsu. Untuk apa? Untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Kemudian orang-orang oposisi menyewa orang atau memaksa orang atau dari kalangan mereka sendiri membuat hadis-hadis palsu untuk memperkuat argumentasinya dan sebagainya. Dan ini banyak sekali di dunia Islam. Kita misalkan bisa mengambil contoh salah satu tokoh yang namanya Ibnu Abi Al-Auja.
Siapa dia? Salah seorang penulis hadis palsu. Dia di pengadilan, setelah dia ditangkap, diadili, dia katakan bahwa saya sudah membuat sekitar 4.000 hadis palsu. Dia sebarkan untuk apa? Karena banyak yang menyewa jasanya, baik dari kalangan oposisi maupun kalangan pemerintah, itu banyak menyewa jasanya untuk membuat hadis-hadis palsu. Itu dibayar, dan jumlahnya 4.000 buah hadis. Artinya itu adalah jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang asli. Di antara para sahabat yang bisa melampaui 4.000 hadis, periwayatan hadis itu cuma Aisyah dan Abu Hurairah. Gak ada yang lain, semuanya di bawah 4.000. Artinya ini adalah jumlah yang sangat signifikan, dan itu adalah satu orang. Bagaimana kalau yang lain? Kan jumlahnya tentu saja jauh lebih banyak lagi. Di zaman Bukhari, di zaman Muslim, kemudian Abu Daud dan sebagainya, masalah-masalah ini sudah diselesaikan dengan kodifikasi, dengan membuat verifikasi hadis, walaupun kebanyakan verifikasinya bersifat eksternal, tapi tetap aja itu verifikasi dan menyelesaikan banyak masalah. Tetapi tentu saja dalam hal perpecahan politik itu bukan dalil yang dibutuhkan, sehingga walaupun dalilnya sudah selesai, tapi belum selesai masalahnya. Karena apa? Karena untuk perpecahan itu, yang paling penting itu adalah soal kebenciannya, bukan soal dalilnya. Betapapun dalilnya sudah ada, sudah kuat dan sebagainya, tetap orang-orang yang perpecahan itu membutuhkan bahan bakar dari kebencian. Dan kebencian itu sudah terlalu mengakar antara Sunni dan Syiah sedemikian rupa, sehingga walaupun dalil-dalilnya sudah menjadi jelas, sudah menjadi ada, mereka tetap akan berpegang teguh pada apa yang menjadi sektenya. Misalkan saya katakan, saya mohon maaf ya, orang-orang Syiah itu membuat kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Kulaini. Saya berani bertaruh bahwa hadis-hadis yang ada di sana itu semuanya bermasalah. Sanad-sanadnya terputus, dan itu diakui oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah sendiri tahu bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitabnya Al-Kulaini itu bermasalah. Tetapi mereka tetap memegang teguh itu karena mereka sudah ada dalam sekte itu. Dan di dunia Sunni pun sebenarnya punya banyak masalah. Kan orang-orang Sunni itu tidak terbiasa dengan penggunaan silogisme. Jadi mereka menggunakan silogisme hanya untuk mengeles gitu misalkan. Jadi mereka tetap bertahan misalkan dengan keadilan para sahabat, dan orang-orang Syiah tetap bertahan dengan penghujatan mereka terhadap sahabat-sahabat dan sebagainya. Dan itu muncul bukan gara-gara dalilnya tidak ada, tetapi dalilnya sudah ada, tetapi kebenciannya masih ada. Begitu. Maka saya ingin sampaikan di akhir Baraya bahwa perpecahan itu, masalah aliran sesat dan sebagainya itu semestinya didiskusikan lebih jauh lagi. Kita buka forum diskusi sama-sama, kemudian kita ngobrol. Kan sejauh yang kita ketahui bahwa sekte-sekte yang dimaksud itu tidak mengajarkan kekerasan. Secara formal tidak mengajarkan kekerasan, jadi tidak berbahaya dalam tanda kutip. Jadi ayo diskusikan, selesaikan masalahnya. Kalaupun diskusi itu ternyata tidak membuat kita saling sepakat, setidaknya kita akan mengerti bahwa kita membutuhkan saling toleransi dan saling kesepahaman. Di antara semua masalah-masalah yang ada di sini, orang-orang Buddha adalah yang paling tertawa. Kenapa seperti itu? Ya, walaupun orang-orang Buddha juga sesungguhnya memiliki banyak sekte dan banyak permusuhan di dalamnya. Misalkan Theravada menganggap orang-orang Mahayana itu sesat. Orang Mahayana sakit hati, marah, maka menganggap Theravada itu Hinayana. Jadi ada aliran Mahayana, ada aliran Hinayana dan sebagainya kan. Ya, sebenarnya orang-orang Buddha juga punya masalah di situ, tetapi karena prinsip orang-orang Buddha itu tidak mengklaim dulu kebenaran, tapi ngajak dulu untuk diskusi, maka aliran-aliran sesat dalam ajaran agama Buddha itu tidak nampak. Sedangkan agama-agama yang lain setidaknya yang ada di Indonesia itu cenderung sebaliknya, menyesatkan dulu, menganggap ini sesat, itu sesat, itu sesat, baru diadakan debat dan diskusi. Ya, ini mah masalah kultur saja, tapi semoga kita bisa memperbaiki semuanya. Dan kalaupun, sekali lagi ya, kalaupun semuanya memang harus nampak berbeda, setidaknya kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kita anggap itu sama dan kita sepakati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.